حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah ma ba'd. Makratul kurama wal fadil yang sangat kita muliakan, yang sangat kita harapkan keberkahan ilmu dan juga doanya, yakni Sayyidil Habib Qais bin Habib Abdurrahman As-Segaf dan juga para pengurus NU di Jerman, Gus Oding, para profesor, doktor yang lain, dan juga Bu Rina, Ning Yohana, dan lain sebagainya, para bapak ibu yang hadir dalam kajian Zoom yang alhamdulillah ini sudah tahun keempat kita setiap hari Minggu, setiap hari malam Senin kita mengaji, dan alhamdulillah kita oleh Allah tidak pernah kemudian surut atau tidak pernah kekurangan sosok-sosok baik dari kalangan sadah alawin, para ulama, para kiai, yang kemudian keilmuannya oleh Allah ditebarkan, khususnya di negeri kita, di Indonesia ini, dalam manhaj, dalam jalan ahli sunnah wal jamaah. Kita tahu kalau di Malaysia atau di kota negara Asia lainnya, itu kalau ada faham ajaran ahli sunnah ditentang, maka tidak bisa lama itu. Seperti di Malaysia, begitu ketat, ya, begitu ketat kerajaan ini. Kalau dulu di sini zamannya Pak Harto begitu. Tapi kali ini kita berada di masa reformasi, semua bebas, semua memiliki pendapat, khususnya yang di internal Islam, maka kemudian muncullah beberapa faham, beberapa aliran yang kemudian menggoyahkan. Mereka menggoyang, mereka membuat keraguan-raguan, tasykik. Bahkan ada sebagian ulama ini menyebut sebagai fitnah fiddin, ya, ujian di dalam agama, ya, fitnah fil akidah dan seterusnya. Dan negara tidak memberedel, karena dalam hal ini dilindungi oleh undang-undang. Para ulama lah yang kemudian tetap membentengi, para ulama lah yang kemudian mereka menjaga, melindungi, memberi pemahaman agama dan seterusnya. Hari ini tidak cukup membentengi. Hari ini tidak cukup sekedar beri perlindungan tentang akidah, tetapi ada rudud. Rudud itu bantahan ilmiah. Kalau guru saya, Ustadz Idrus Romli, itu menyebut bahwa dulu akidah ahli sunnah ini diperjuangkan dengan ilmu. Baik yang di akidah, ada Imam Abu Hasan al-Ash'ari, kemudian dilanjutkan oleh Imam Al-Ghazali, karena memang ada ayat di dalam Al-Quran, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau kemudian bermujadalah, maka gunakanlah ilmu mujadalah yang baik. Ini saya yakin Habib Qais, ya, beliau ini insya Allah lulusan Mesir dan juga bimbingan dari para habaib yang lain, ketika kemudian memberi ilmu, memberi jawaban, kenapa kita ini kok mazhab fikihnya Syafi'i, kok akidahnya Asy'ari? Jangan-jangan bermasalah dengan mazhab Syafi'inya. Begitu yang mereka dengungkan. Lalu seperti kita sebut saja karena memang sudah terang-terangan di YouTube dan lain sebagainya, kata Ustadz Firanda misalnya, kata Ustadz Firanda, Imam Syafi'i itu meyakini Allah ada di langit. Mereka terang-terangan menyebut itu. Dan macam-macam. Sehingga kemudian kita mulai ragu-ragu loh. Ini kok begini ya? Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita sekali lagi tidak hanya cucuran ilmu yang kita harapkan dari Habib Qais, tetapi juga doanya dan juga keberkahan dari para guru melalui beliau. Semoga diberikan kepada kita. Dari saya hanya itu sebagai pengantar, namanya pengantar Habib, jadi tidak boleh ikut ke dalam pesawatnya. Hanya untuk kemudian mempersilahkan para
Mustami'in, hadirin wal hadirat, kita simak bersama-sama ilmu yang akan dipaparkan oleh Sayyidil Habib Qais bin Abdurrahman. Kalau nama kerennya Gais, tapi jangan salah baca, bukan guys, nggak boleh. Itu bahasa gaul yang bukan untuk guru kita, tapi kalau guru kita pakai Arabnya itu Qais ya. Qais yang dulu sempat apa namanya, ada kisah syair ya, yang populer, tetapi di samping nama itu, nama Qais juga adalah nama yang populer di kalangan para ulama kita dahulu, bahkan juga di kalangan Sada Alawi. Jadi saya cukup sekian, mohon maaf Habib kalau ada tutur kata yang kurang berkenan dan juga hal-hal yang kurang etis dan kurang sopan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kiai Ma'ruf Qazin atas pengantarnya, dan tanpa panjang lebar tentunya ruang Zoom ini kami serahkan waktu dan tempatnya kepada Al-Habib Qais bin Abdurrahman As-Sagaf untuk memulai kajian kita pada hari ini. Silakan Habib. Baik, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Wahayukum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'd. Amma ba'du fa nawayna at-ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wal naf'a wal intifa' wal iqamah wal istiqamah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'an li mardatillahi wa wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan hormati para ulama, para asatis, para habaib, para profesor, para doktor, wabil khusus guru kita Kiai Haji Ma'ruf Qazin, mata'anallahu ta'ala bituli hayati amin ya rabbal alamin. Ustazah, moderator yang saya muliakan, dan tidak lupa Dr. Oding ya, Gus Oding yang selalu tidak bosan-bosannya kami harapkan barokahnya, kemudian ilmu-ilmunya, dan beliau ini masih punya utang sama saya. Beliau harus bayar hutang kepada saya, yaitu mencarikan ijma apa yang mujma' alaih di kalangan para saintis ya. Itu lagi beliau usahakan tuh sambil ngomong anak, tapi beliau tetap ya bisa ngajarin kita ilmu yang sangat masya Allah. Ini sebuah keberuntungan buat saya. Sebenarnya membicarakan tema ini yang paling cocok ya Kiai Ma'ruf, kemudian Kiai Hidayat Nur, kemudian Gus Wahab, dan teman-teman yang lain, Gus Nora. Tapi saya ini kan posisinya sebagai anak bawang. Nah, katanya nih ya, katanya masakan itu kalau nggak ada bawangnya nggak sedap. Nah, ya. Tapi kan saya ini anak bawang. Jadi namanya anak itu kalau nggak sedap-sedap amat, ya jangan marah gitu ya. Baik, sekarang kita akan membahas satu topik yang saya kira serius tapi santai ya, yang akan mengalami irisan-irisan ilmiah sepanjang perjalanan pembahasan kita. Berfikih Syafi'i, tapi kok akidahnya Asy'ari? Itu kan pertanyaannya kan. Kita sering mendengar pertanyaan itu. Mengapa bermazhab Syafi'i tapi berakidah Asy'ari? Kalau kita sebenarnya boleh berkelakar, sedikit aja kita mau berkelakar, kenapa nggak sekalian aja ikut akidah dan fikih Muhammadi? Nanti nggak jadi Nahdiyin lagi, Muhammadiyin jadi MU nanti ya, MU. Jadi Cristiano Ronaldo juga masuk itu kayaknya ya. Nah, sebagaimana dimaklumi, penyebutan tersebut adalah sebuah nisbat. Nisbat ini latar belakangnya banyak. Seperti Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris. Kenapa kok Syafi'i gitu? Karena kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Tuhfatul Muhtaj, untuk tafaulan. Apa itu tafaul? Mengambil kesan yang baik dengan kakek-kakeknya Imam Syafi'i, yaitu Asy-Syafi' bin As-Sa'ib. Siapa sih Asy-Syafi' bin As-Sa'ib ini? Syafi' dan As-Sa'ib ini dua sahabat Nabi yang masuk Islam pada saat Perang Badar. Jadi untuk tabaruk dan tafaul, maka diintisabkanlah Imam Syafi'i itu kepada kakeknya. Apalagi beliau seorang Muttalibi, Imamun Muttalibi, dari Bani Muttalib. Ya. Nah kemudian
Imam Asy'ari. Kenapa kok dinisbatkan kepada Asy'ari sementara namanya Ali bin Ismail? Karena mencari keberkahan kepada Abu Musa al-Asy'ari yang nanti kita akan sebutkan dalilnya. Dan nisbat ini juga sebenarnya untuk memudahkan kita mengidentifikasi person to person. Misalkan ada dua orang namanya Ali. Ada Ali yang di Bogor, ada Ali yang di Jakarta. Nanti ditanya, ini Ali yang mana? Dua-duanya misalkan namanya Ali bin Muhammad. Sama-sama Ali bin Muhammad. Ini Ali bin Muhammad yang mana? Oh, Ali bin Muhammad al-Bughuri. Ali bin Muhammad al-Batawi. Itu cuma nisbat aja. Tapi kemudian, karena nisbat itu menjadi keberkahan, karena nisbat tersebut menjadi identitas, maka murid atau siapapun yang mengikuti metode seorang imam dinisbatkan kepada imam-imam tersebut. Ya. Dari sini kita bisa memahami bahwasanya memang nggak ada masalah menisbatkan sebuah mazhab baik akidah ataupun fikih kepada imam-imam yang diakui. Dan tolong dicatat juga ya di bottom line bahwasanya bukan pula hal tersebut seseorang keluar dari Al-Quran dan Sunnah atau tidak mengikuti sahabat. Nanti ribut gitu kan. Kenapa kok Salafi nanggung amat? Kenapa nggak Muhammadi? Gitu kan. Seolah-olah mempertentangkan antara salaf dengan Nabi Muhammad SAW. Begitu pula berlaku misalkan kenapa kok Sahabi, kenapa nggak Muhammadi, kenapa kok nisbatnya kepada tabi'in, kenapa nggak kepada sahabat, kenapa tabi'in, nanti ributnya seperti itu. Padahal fungsi utamanya adalah identifikasi, ya kan? Kemudian penisbatan tersebut merupakan amanah ilmiah dan tanda terima kasih kepada yang mendirikannya. Kita punya adab, punya etika. Kita punya adab, kita punya etik, dan itulah yang menjadikan orang-orang sekelas Al-Baihaqi, kemudian An-Nawawi, Ar-Razi, mereka nggak bikin mazhab sendiri. Baik dalam bidang fikih ataupun dalam bidang akidah. Kenapa ya? Karena itu yang dijelaskan Syekh Ali Jum'ah. Ya. Madkhal ilal madhabil arba'ah itu beliau sebutkan di situ. Oke, baik ya. Kemudian, di zaman Nabi SAW, kita harus pahami, belum ada ilmu hadis, belum ada ilmu usul fikih, belum ada ilmu tajwid, belum ada ilmu kalam, belum ada ilmu tauhid, belum ada ilmu tafsir, belum ada ilmu qiraah, belum ada nahu, belum ada shorof, belum ada balaghah, dan lain seterusnya dalam tinjauan ilmu madrosi yang kita kenal. Apa sih, Bib, ilmu madrosi itu? Ilmu madrosi itu adalah ilmu yang sudah ditata secara struktural dan rapi oleh para ulama, sehingga kita bisa belajar dari nol, gitu. Kita bisa mempelajarinya dari nol sampai atas. Itu namanya ilmu madrosi. Belum juga ada istilah fardu kifayah, khilaful aula, maqasid syariah, mutawatir, ahad, sahih, hasan, dhaif, mujmal, mubayyan, asbabun nuzul, asbabul wurud, iklab, ikhfa, idgham, apalagi jauhar, jisim, arad, ya. Namun semua bidang ilmu dan istilah tersebut menjadi sebuah keharusan untuk diadakan, untuk diinovasikan. Karena perkembangan wilayah kaum muslimin itu semakin meluas. Teman-teman di Jerman pasti paham ini gitu. Dalam rangka menjaga otentisitas agama dan ajarannya dibutuhkan sebuah inovasi. Oke. Pada akhirnya ilmu-ilmu keislaman apapun itu berkembang dan mengalami proses kristalisasi serta kematangan sehingga menjadi satu cabang ilmu tersendiri yang memiliki tahapan dan tingkatan untuk dipelajari dari buku-buku yang ditulis secara sistematis oleh para imam pakar terkait. Keilmuan yang punya jenjang pendidikan mulai dari mubtadi, beginner, mutawasid, intermediate gitu kan, hingga muntahin, expert gitu ya. Kita bisa lihat kan padanannya dalam fikih dengan akidah yang dipelajari di pesantren-pesantren kita seantero Indonesia bahkan Jawa. Padanannya misalkan nih, Aqidatul Awam dalam akidah. Padanannya apa? Ya, Safinatun Najah dalam fikih. Naik lagi misalkan Kifayatul Awam, ya naik lagi misalkan Takrib, gitu kan. Naik lagi dalam fikih Fathul Qorib, naik lagi dalam akidah Dasuki, naik lagi Mu'in, I'anah, naik lagi Jauharah dan Hasyiahnya kan begitu. Jadi semua itu adalah rangkaian juhud ataupun perjuangan para ahli ilmu yang kita nih harus terima kasih. Makanya saya sempat difitnah tuh di mana di YouTube dikatakan saya nggak meyakini sholat 5 waktu itu wajib. Padahal saya hanya memberikan tantangan. Coba buktikan kalau Anda bisa mengistinbat hukum sendiri tanpa ulama usul fikih. Bahkan istilah ijma' saja itu berasal dari ulama usul fikih. Nah, di sini ya,
Jadi kita harus sama-sama mawas diri. Bagi yang mempelajari tentang sejarah pengkodifikasian ilmu, apa sih Bib kodifikasi? Pembukuan. Ya, artinya ada mukodimahnya, ada babnya, kemudian juga semakin berkembang ada daftar isinya. Di zaman dulu nggak ada model begitu. Ya, karena marhalah daripada mazhab itu kan pertama taksis, pengasasan, pendirian, kemudian marhalatu nakli, penyebaran, kemudian marhalatu tadwin, penulisan kitab ya, pembukuan, kemudian marhalatu tahrir, editing, setelah editing finally marhalatul takrir yaitu marhalah penegasan atau pengokohan. Nah, kalau kita mempelajari tentang sejarah ini, maka kita langsung paham tidak setiap imam itu menuliskan keahliannya terhadap satu bidang ilmu. Ada imam yang fokus dalam ilmu riwayat dan ilmu hadis, ada imam yang fokus dalam penulisan ilmu tafsir, ada yang fokus dalam penulisan ilmu akidah, ada yang fokus dalam penulisan ilmu qiraah, ada yang fokus dalam penulisan ilmu nahwu, ada yang fokus pada penulisan ilmu balaghah dan lain seterusnya. Hal ini tentu saja bukan karena mereka punya akidah yang berbeda atau punya keyakinan yang berbeda atau punya iman yang berbeda. Mereka hanya punya kecenderungan yang berbeda terhadap apa yang mereka anggap penting pada zamannya dan bagi orang yang ada di sekitarnya. Nah, perlu kita pahami juga bahwa penulisan kitab itu sangat bergantung dengan latar belakang serta motivasi di balik penulisannya. Contoh, Sayyidil Imam Al-Bukhari nulis kitab Sahih. Kenapa sih latar belakangnya? Karena disuruh muridnya Imam Syafi'i, Imam Ishaq bin Rahawai. Bukhari, ini disebutkan Ibnu Hajar ya di dalam muqaddimah dari Fathul Barinya itu. Bukhari, kamu lihat deh, ini imam-imam ahli hadis sebelum kamu nulis kitab hadis, tapi semuanya dimasukin gitu. Menu-menunya itu ya dimasukin semua gitu. Coba kamu ini tulis satu kitab yang isinya tuh hadis sahih semua sesuai dengan syarat kamu deh. Nah, Imam Bukhari emang dari kecil kerjaannya bahasa orang Jakarta tuh ngulikin hadis, ya semangat, gampang banget buat Imam Bukhari itu ya, sangat gampang ya buat Imam Bukhari, tapi buat kita Masya Allah 7.275 hadis bagaimana ya sempat dituliskan angka itu di dalam Fathul Qoribnya Imam Ad-Darqani ya. Beliau tuliskan di depan makam Nabi SAW dan setiap hadis yang beliau tuliskan beliau berwudu dan sholat 2 rakaat. Kira-kira berapa liter air yang dihabiskan Imam Bukhari untuk menulis hadis itu? Itu bid'ah juga ya. Benar nggak kayak Ma'ruf? Bid'ah juga itu kan. Makanya kita waktu di Mesir itu belajarnya itu malah pada nyari kuburan gitu ya. Belajar kok bukan di perpustakaan malah di kuburan itu ya. Mungkin bagi sebagian orang itu aneh. Nah, Imam Bukhari nggak nulis masalah akidah. Namun bukan berarti beliau punya akidah yang salah, bukan berarti juga beliau punya fikih yang salah. Karena di dalam Jawahirul Bukhari, Syekh Muhammad Mustafa Imarov kan bilang, wa tafaqqahal Bukhariyu ala madhabil Imam Syafi'i. Semuanya Imam Bukhari itu ya mazhabnya Syafi'i. Meskipun ya fiqhul Bukhari fi tarojumihi itu kan masyhur ya. Kalau kita pengen mendeteksi fikihnya Imam Bukhari ya lihat aja bagaimana cara membabkannya itu. Sahih Bukhari. Juga masalah akidahnya. Wah, akidahnya Imam Bukhari ini bermasalah. Ya nggak gitu cara kita memahaminya gitu kan. Akidahnya ternyata ngambil dari Imam Al-Karobisi. Al-Karobisi itu muridnya siapa? Imam Syafi'i, terbaik lagi. Nanti teksnya akan kita bacakan ya. Dan akidah Imam Karobisi ini akidahnya Asy'ariyah ya. Atau kita lihat kenapa sih Imam Syafi'i menulis kitab Ar-Risalah? Ya sebabnya salah satunya karena beliau ingin memudahkan kepada para ulama khususnya untuk menggali hukum dari teks Quran dan Sunnah menurut metode yang sudah beliau terapkan dan uji. Sudah ditajrib sama beliau ini metodenya nggak macam-macam Imam Syafi'i ya. Sebab beliau paham ya kan bahwa apabila tidak dituliskan maka ilmu itu akan hilang. Nah, prinsip yang sama ini sebenarnya digagas oleh Sayyidina Umar dalam hadis Sahih Bukhari-nya. Ya, Abu Bakar, ini waktu perang Yamamah, Kufas pada mati. Bukan perang Yapapah ya, kayak Ma'ruf ya. Perang Yamamah. Kayak Ma'ruf ini seneng kayaknya nih kalau ngobrolin masalah mamah-mamah ini ya. Kayak Ma'ruf ini jagoan kalau suruh ngomongin masalah mamah ini ya. Apalagi sama di Jerman ini. Wah, ini banyak mamah-mamah ini, kayak Ma'ruf ya. Nah, kenapa akhirnya Sayyidina Umar itu mengatakan, tolong bukukan Al-Quran. Dan Sayyidina Abu Bakar, lima tasna'u syai'an lam yaf'alhu Rasulullah SAW. Ente bikin bid'ah Umar gitu. Kata. Ini kan Rasul nggak bikin. Jawaban Sayyidina Umar yang tingginya, kata Syekh Ali Jum'ah itu 280 cm. Ya. Tingginya Sayyidina Umar itu 280 cm, kata Syekh Ali Jum'ah. Ajib ya. Dijitakin kita wassalam semua tuh.
Wallahi innahu la khair. Demi Allah Abu Bakar, itu baik. Itu aja jawabannya. Kita paham hadis mauquf dari Abdullah bin Mas'ud, ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun, dan lain seterusnya. Itu kenapa yang dianggap ulama umat Islam itu baik, ya bagi Allah juga baik gitu kan. Akhirnya sampai ditakrir sama Sayyidina Abu Bakar, oh iya betul juga kan, bahaya nih. Dan ditakrir lagi setelah dibid'ahkan oleh Sayyidina Zaid bin Thabit, katibnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi prinsip penulisan, pembukuan ini bukan suatu yang bid'ah. Ini istimbatnya dari Sayyidina Umar Ibn Khattab, sahabat Nabi. Ya, kalau misalkan kita mau berdebat sampai mulut berbusa agak susah. Yang mendingan nanti kalau kita udah meninggal, ya kita usahakan kita jadi ahli surga, sehingga kita punya kesempatan ya buat apa namanya ketemu sama Sayyidina Umar dan nanya gitu, nanya dengan pertanyaan yang jujur, ya. Karena ya belajar ilmu kalam mau ilmu apa aja ya, kata Imam Al-Ghazali dalam Ayyuhal Walad di awal-awal, ternyata nggak ada manfaatnya kalau ternyata kita nggak punya amal. Semuanya itu nggak ada manfaatnya. Mau kita belajar 1000 ilmu, makanya beliau dalam Bidayatul Hidayah kan bilang, fawailul lil jahil haitsu lam yata'allam marrah wahidah wa wailul lil alim haitsu lam ya'mal bima alima alfamar. Gitu. Celaka orang bodoh tuh. Sekali tapi celakanya, ya sama aja sih celaka ya. Celaka nih orang bodoh. Kenapa? Karena dia nggak pernah belajar, dia nggak tahu. Tapi lebih celaka lagi orang yang tahu 1000 kali. Kenapa? Karena udah tahu nggak diamalin, itu kan celaka. Nah sekarang kita lihat nih, kenapa Imam Asy'ari itu nulis? Pertama, Imam Asy'ari tumbuh di saat penguasa menopang akidah Mu'tazilah. 3 Khalifah Abbasiyah tuh, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wathiq. Era di mana perang pemikiran dan ideologi terjadi antara Mu'tazilah dan Ahli Hadis. Yang kedua, Imam Asy'ari dibesarkan dalam lingkungan pemikiran ayah tirinya Abu Ali Al-Jubai yang Mu'tazilah. Hingga akhirnya Allah berikan beliau petunjuk bahwa Ahlussunnah wal Jamaah adalah akidah yang benar. Ini ada perdebatan seru nih Imam Asy'ari kan. Tanya dia sama Abu Ali Al-Jubai. Ya, saya pengen tanya tentang 3. Oh boleh silakan. Yang pertama orang dewasa yang mati kafir, yang kedua orang beriman yang mati beriman, ya orang dewasa yang mati kafir, orang dewasa yang mati beriman, dan anak kecil yang wafat. Oh kalau orang dewasa yang mati kafir, ya dia masuk neraka sebab amalannya dia. Orang dewasa yang matinya beriman dia masuk surga dan dia ashabud darajat, derajatnya tinggi, sementara anak kecil yang mati dia masuk surga. Ya, bagaimana kalau misalkan anak kecilnya protes? Ya Allah, kenapa engkau tidak matikan aku dalam keadaan aku ini dewasa sehingga aku bisa beramal nulhaqu bil faizin, kami bisa naik ke atas gitu loh. Lalu ya kata ayah tirinya, gampang jawabannya. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu kalau kamu besar, kamu bisa mati dalam keadaan kafir. Nah, nanti orang kafirnya protes ya. Protes kenapa? Katanya gitu kan. Kata Imam Asy'ari santai aja beliau ngasih tahu ini. Dia protes sama Allah, ya Allah kalau engkau tahu bahwasanya aku mati nanti besarnya dalam keadaan kafir, sudah balik dalam keadaan kafir aku mati, kenapa tidak engkau matikan aku sebagai anak kecil? Ayahnya nggak bisa jawab. Itu salah satu yang menyebabkan Imam Asy'ari keluar dari Mu'tazilah, ya kan? Nah, aliran Mu'tazilah ini berkembang setelah ada persinggungan antara agama Islam dengan filsafat Yunani, Persia, dan lain sebagainya. Ketiga, Imam Asy'ari hidup di zaman di mana aliran yang keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah semakin menyudutkan kelompok Ahlussunnah wal Jamaah dari kalangan ahli hadis, meskipun mereka mayoritas. Beliau melihat harus ada penulisan ya di kitab-kitab yang berisi argumen bantahan sekaligus pembelaan kepada ulama ahli hadis. Ini tampak jelas ya dalam mukadimah kitab beliau Al-Ibanah bahwa beliau adalah membela akidahnya Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian keempat, Imam Asy'ari bermimpi berjumpa Sayyiduna Muhammad SAW dan Nabi Muhammad SAW memerintahkan Imam Asy'ari untuk menolong agama dengan ilmu yang dimiliki. Ini sudah jelas ya bagi para pengkaji kitab-kitab Imam Asy'ari ya, biografi beliau ini sudah jelas yang saya sampaikan ya. Maka Imam Al-Asy'ari menggabungkan jalur naqli Al-Ibanah dan akli Al-Luma dan semisalnya untuk membantah aliran seperti Mu'tazilah, Qadariyah, dan lain sebagainya. Beliau juga menuliskan kitab yang ensiklopedis atas pemikiran firaq-firaq Islamiyah, aliran-aliran Islam dalam kitabnya Maqalatul Islamiyyin. Atas usaha beliau yang akhirnya diterima oleh mayoritas umat Islam, mayoritas ulama ahli hadis pada masanya dan setelahnya, akhirnya siapapun yang mengakui kebenaran akidah dan metode Imam Asy'ari, maka dia dikatakan seorang Asy'ari. Nisbat kepada kakek beliau seorang sahabi yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Nah, pada masa yang sama hidup 2 imam lain yang nulis kitab akidah. Imam Asy'ari kan wafat kalau nggak salah 324 Hijriah.
Ada Imam Abu Mansur Al-Maturidi di Khorasan, ya daerah Azerbaijan, Kazakhstan, yang tan-tan-tan itu ya, yang ketan-ketan itulah ya, Khorasan ya, Uzbekistan gitu. Wafat 331. Kemudian ada Al-Hafiz Abu Ja'far At-Tahawi di Mesir, wafat 313. Ini unik. Tiga-tiganya nggak pernah WhatsAppan, tiga-tiganya nggak pernah Zooman, tiga-tiganya nggak pernah text message whatsoever ya. Tapi kendati pun nggak pernah, pemikiran mereka ketika dipertemukan bedanya hanya sedikit saja. Bahkan Imam As-Subki mengatakan talhis akidah Asy'ari itu ya akidahnya Imam Tahawi. Ringkasan akidah Asy'ari itu ya akidahnya Imam Tahawi ya. Bedanya hanya masalah far'iyah saja, bukan masalah asliyah. Nah, sekarang saya mau screen share sebentar ya. Baik. Jadi kenapa sih saya tuliskan ini, hadirin? Sebabnya cukup sederhana. Supaya tidak ada lagi keraguan-raguan ketika mengatakan aku Asy'ari. Karena begini, kadang-kadang kita ini masih malu-malu gitu ya. Malu-malu ini kita ustazah. Kalau mengatakan akidahnya Asy'ari ini seorang menyimpang dari Rasulullah. Malu gitu loh kita mengatakan Asy'ari. Tapi setelah membaca hadis ini, insya Allah kita justru malah bangga ketika menisbatkan diri kita sebagai seorang Asy'ari. Baik. Dalam beberapa kitab hadis tercatat bahwa Nabi Muhammad SAW sendiri memuji kaum Abu Musa al-Asy'ari. Wa bihi ilaihi qala. Qala Nabi SAW innal asy'ariyyin idza armalu fil ghazwi aw qalla tu'amu iyalihim bil madinati jama'u ma kana indahum fi thawbin wahidin thumma tasamuhu bainahum fi inna'in wahidin bisawiyah fahum minni wa ana minhum. Sesungguhnya orang-orang Asy'ari kalau perang dan harta kebutuhan keluarga mereka di Madinah menipis, maka mereka mengumpulkan apa saja. Mereka akan mengumpulkan apa saja milik mereka pada satu kain, lalu mereka membagi rata di antara mereka pada tiap masing-masing. Mereka adalah bagian diriku dan aku adalah bagian dari mereka. Jadi penisbatan kita kepada Asy'ari ini kita belum masuk ke ranah epistema akidah ya. Penamaannya saja udah bagus banget. Asy'ari. Apa sih? Siapa sih Asy'ari di zaman Rasul? Oh, rupanya orang yang suka berbagi. Rupanya bukan orang-orang yang egois. Rupanya disifati oleh Nabi, mereka bagian dari diriku dan aku bagian dari mereka. Ini keren banget. Ini terlampau keren gitu. Masa nggak mau sih dibilang Asy'ari gitu. Kemudian hadis Sahih Bukhari wa bihi ilai qala Abu Burdah an Abi Musa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inni la'arifu aswata rufqatil asy'ariyyin bil Qur'an hina yadkhuluna bil lail wa a'rifu manazilahum min aswatihim bil Qur'an bil lail wa in kuntu lam ara manazilahum hina nazalu bin nahar wa minhum hakimun idza laqiyal khayla aw qala al aduwa qala lahum inna ashabi ya'murunakum an tanzuru. Bersabda Nabi SAW, sesungguhnya aku mendengar suara kelembutan orang-orang Asy'ari dengan bacaan Al-Qur'annya ketika malam hari. Dan aku mengetahui rumah-rumah mereka karena kemerduan suara kaum Asy'ariyin ini dengan Al-Qur'an di malam hari. Sekalipun aku tidak pernah melihat rumah-rumah mereka ketika siang, tapi aku tahu gitu kata Rasul. Di antara mereka ada yang sangat cekatan jika menemui kuda perang atau musuh ahli perang. Nabi katakan kepada mereka, sahabat-sahabatku menyuruh kalian agar melihat mereka. Ini kan satu hal yang sangat luar biasa. Dikatakan oleh Nabi SAW orang yang ahli Quran. Jadi kalau kita nisbatin kepada kaum Asy'ari ya baca Quran malam gitu. Ya. Nisbatin kepada kaum Asy'ari ya kita harus punya kelembutan. Kemudian Asy'ariyun adalah kaum yang dicintai dan mencintai Allah. Lamma nazalat fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hum qaumuka ya Aba Musa wa auma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi ila Abi Musa al-Asy'ari. Hadza hadisun sahihun ala syarti Muslim. Tatkala turun ayat tentang Allah yang mencintainya dan kaum itu mencintai Allah, Rasulullah SAW bersabda, mereka adalah kaum kamu Abu Musa. Mereka adalah kaum kamu Abu Musa. Ya kan? Dikasih isyarat bahwasanya itu adalah kaumnya Abu Musa al-Asy'ari. Jadi kita nggak usah khawatir lagi gitu. Meskipun katakanlah kita nggak kenal Abul Hasan al-Asy'ari, penisbatan kita kepada nama Asy'ari saja itu keren banget. Apalagi nanti ditambah Abu Musa al-Asy'ari, Abul Hasan al-Asy'ari lagi, itu sudah sangat luar biasa. Ya. Nah kemudian kita lihat
pujian para ulama kepada Imam Asy'ari, biar kita tahu, karena ini tazkiyah ya. Contoh Imam Tajuddin As-Sufi, sebenarnya banyak ya, tapi Al-Fakir sampaikan sedikit saja. Qala Syekhuna wa qudwatuna ilallahi ta'ala Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari Al-Basri, Syekhu Thariqati Ahli Sunnah wal Jamaah wa Imamul Mutakallimin wa Nasiru Sunnati Sayyidil Mursalin wa Dabbu Anitin wasa'i fi hifdzi aqaidil muslimin sa'yan yabqa atharuhu ila yaumi yaqumun nas li rabbil alamin wa imamun habrun taqiyyun barrun hama janaba syar'i minal hadisil muftara wa qama fi nusrati millatil islam fa nasaraha nasran mu'azzara. Guru kami, panutan kami kepada Allah, Abdul Hasan Al-Asy'ari Al-Basri, guru jalan ahlu sunnah wal jamaah, imam para ahli kalam, penolong sunnah Rasulullah, pembela agama, yang berjalan membela akidah umat Islam, dan perjalanannya terus abadi hingga hari di mana saat manusia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seorang imam yang alim, ahli takwa, ahli kebaikan, pembela syariat dari perkataan dusta, berdiri membela agama Islam dan diberi kemenangan serta pertolongan. Ajib. Al-Hafiz Khatib Al-Baghdadi, qala Abdul Hasan Al-Asy'ari Al-Mutakallim, sahibul kutub wa tasanif ar-rad 'ala al-mulhida wa ghairihim min al-mu'tazilati wa rafidati wa jahmiyati wal khawarij wa sairi asnafil mubtadi'ah. Abdul Hasan Al-Asy'ari, seorang ahli kalam, pemilik banyak kitab dan karangan dalam menolak aliran melenceng dan yang lain seperti Mu'tazilah, Rafidhah, Syiah, Jahmiyah, Khawarij dan golongan ahli bid'ah lainnya. Ya, itu Al-Hafiz Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Tarikh Baghdad. Hafiz hafal 1000 hadis. Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi Asy-Syafi'i, Abdul Hasan Al-Asy'ari imamu ahli sunnah wa amatu ashabi Syafi'i ala madhhabi wa madhhabuhu madhhabu ahli al-haq. Ini clear. Imam besar dalam mazhab Syafi'i sendiri mengatakan apa? Abdul Hasan Al-Asy'ari itu imamnya Ahlus Sunnah. Dan mayoritas pengikut Syafi'i adalah mengikuti mazhabnya. Dan mazhabnya itu adalah mazhab Ahlil Haq. Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi, thumma ba'dahum Syekhun Nadhar. Wa Imamul Afaq fil Jadal wa Tahqiq Abdul Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari alladhi sara syajjan fi huruqil qadariyah wa qad mala'atid dunya kutubuh wa ma ruziqa ahadun minal mutakallimin minat tab'i ma qad ruziq li'anna jami'a ahli hadis wa kulla man lam yatama'zal min ahli ar-ra'yi ala madhhabi. Kata Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi dalam kitab Usuluddin beliau, kemudian setelah mereka adalah syekh ahli nazar, ahli kalam, ya, ahli ilmu akliyat, imam dari berbagai penjuru dalam debat dan tahqiq, yaitu Abdul Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari yang menjadi penebas di leher Qadariyah. Dan dunia telah dipenuhi kitab-kitabnya dan tidak ada satupun ahli kalam yang diberikan pengikut seperti dia, karena seluruh ahli hadis dan ahli ra'yi yang tidak mengikuti Mu'tazilah ikut mazhabnya. Ajib. Imam Abdul Qasim Al-Qushairi, ittafaqa ashabul hadis anna Abul Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari kana imaman min a'immati ashabil hadis wa madhhabuhu madhhabu ashabil hadis. Takallama fi usuliddin ala tariqati ahli sunnah wa radda ala al-mukhalifin min ahli zayg wal bid'ah wa kana 'alal mu'tazilah wal mubtadi'in min ahli al-qiblah wal kharijina 'anil millah sayfan maslula wa man ta'ana fi aw qadaha aw sabbah faqad basata lisana su fi jami' ahli sunnah. Jadi ahli hadis sepakat bahwa Abdul Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari adalah imam para ahli hadis. Nanti kita bacakan dari Tabaqat Syafi'iyah Al-Kubra bagaimana hebatnya Imam Asy'ari itu dalam ilmu fikih dan juga riwayat hadis. Jadi bukan imam kaleng-kaleng ini, bukan cuma pinter kalam. Kalau zaman sekarang ini mutakaliminnya itu mutakalimin ahli bicara gitu. Kalau Imam Asy'ari ini enggak, mutakalimin betul-betul mutakalim ya. Menyeleweng daripada dan menolak kelompok yang melenceng dari kalangan menyeleweng dan ahli bid'ah. Dia atas Mu'tazilah dan ahli bid'ah dari kalangan ahli kiblat yang keluar dari Islam atau yang sudah keluar dari Islam adalah pedang yang terhunus. Dan barang siapa yang mencela dia, mencela Imam Asy'ari atau merendahkan atau mencaci maki Imam Asy'ari, maka lisan buruknya telah digelar untuk seluruh ahlu sunnah. Nah, ini teguran ya. Jadi ya janganlah kita tuh mengejek gitu Imam Asy'ari atau Asy'ariyah gitu. Kalau kita berani mengejek berarti kita berani face to face di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah kelak bersama imam-imam yang sudah kita sebutkan tadi. Imam Ibnul Khaliqan, beliau berkata, Imam Asy'ari itu siapa? Shahibul usul wal qa'im bi nusrati madhhabi ahli sunnah wa ilaihi tunsabu ta'ifah al-asy'ariyah wa syuhratuhu tuni 'anil italati fi ta'rifi. Asy'ari adalah pemilik usuluddin.
yang tegak menolong mazhab Ahlussunnah, dan kepadanya lah golongan Asy'ariyah berafiliasi. Popularitasnya mencukupi dari berbicara panjang tentang biografinya. Al-Hafiz Al-Baihaqi, ila an balagatin naubatu ila Syekhina Abil Hasan Al-Asy'ari falam yuhdis fi dinillahi hadasan wa lam ya'ti fihi bid'atin bal akhadha aqwil sahaba wa tabi'in wa man ba'dahu minal a'immah fi usuliddin fa nasaraha bi ziyadati syarhin wa tabyin. Jadi Imam Asy'ari ini nggak bikin mazhab baru. Tapi Imam Asy'ari ini menjadi penolong agama. Ya kenapa? Ya karena membantu menjelaskan agama melalui jalur yang diridhoi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jalur apa, Bib? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat afala ta'qilun afala tatadabbarun afala yatadabbarun al-Qur'an afala tubsirun falamma janna alaihi lailu ra'a kawkaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Apa itu? Itu semua adalah Quran. Ya. Imam Asy'ari ya seperti itu gitu. Jadi bukan kita harus bermuamalah bertaamul dengan Imam Asy'ari ini dengan penuh ihtiram, penuh hormat ya. Kemudian ada Al-Hafiz Az-Zahabi. Beliau mengatakan ini murid Syekh Ibnu Taimiyah, Al-Asy'ari al-Allamah imamul mutakallimin wa kana ajaban fi dzaka wa quwwatil fahmi. Al-Asy'ari ini adalah seorang yang sangat alim, imam para ahli kalam dan sangat mengagungkan kecerdasan serta kekuatan fahamnya. Ini yang paling ajib, Imam Ibnu Kamal Basya. Silakan antum cari biografinya sendiri ya. Beliau ini salah seorang imam ahli ilmu akliyat pada dinasti Utsmani. Jadi kalau misalkan ilmu nakli itu dinisbatkan pada zaman beliau itu kepada Imam Suyuti, nah ilmu akliyat ini dinisbatkan kepada Imam Ibnu Kamal Basya. I'lam, ketahuilah, anna Abul Hasan Al-Asy'ari imamu ahli sunnah wa muqaddamuhum. Thumma Aba Mansur Al-Maturidi wa anna ashaba Syafi'i wa atba'ahu tabi'una lahu fil usul wa li Syafi'i fil furu' wa anna ashaba Abi Hanifah tabi'una li Syekh Abi Mansur Al-Maturidi fil usul wa li Abi Hanifah fil furu'. Ketahuilah Abul Hasan Al-Asy'ari imam Ahlus Sunnah dan pemimpin mereka. Kemudian juga Imam Abu Mansur Al-Maturidi, dan bahwasanya para ulama mazhab Syafi'i dan pengikut mereka mayoritasnya ya mengikuti Imam Asy'ari dalam permasalahan pokok dan mengikuti Imam Syafi'i dalam permasalahan furu' cabang. Dan bahwasanya ulama mazhab Hanafi mengikuti Syekh Abu Mansur Al-Maturidi dalam usul dan mengikuti Imam Abu Hanifah dalam masalah furu'. Silakan buka Masailul Khilaf baina al-Asy'ariyah wal Maturidiyah yang ditahqiq oleh Syekh Said Faudah. Nah, hubungan ideologis antara Imam Asy'ari dengan Imam Syafi'i. Di antara ulama besar yang jadi guru Imam Abul Hasan Asy'ari dalam bidang akidah dan hadis serta fikih ya, adalah Al-Imam Al-Hafiz, hafal 100.000 hadis, Zakaria bin Yahya As-Saji Asy-Syafi'i. Kemudian ada Al-Imam Abu Khalifah Al-Jumahi, ada Abdurrahman bin Khalaf Ad-Dab'i, kemudian ada Sahal bin Nuh Al-Basri, ada Muhammad bin Yaqub Al-Makburi. Al-Hafiz Az-Zahabi berkata dalam syiarnya, akhadha anhu Abul Hasan Al-Asy'ari maqalata salaf minas sifat. Abul Hasan Al-Asy'ari ini mengambil maqalah salafus saleh dalam perkataan pendapat sifat tentang sifat-sifat khobariyah, sifat-sifat Allah itu dari Al-Imam Zakaria As-Saji. Wa'tamada 'alaiha Abul Hasan fi iddati ta'alif. Dan Imam Asy'ari ini bersandar atas Al-Hafiz As-Saji di beberapa karya tulisnya. Imam As-Subki menambahkan, qad ra'aitu riwayat Syekhuna an Zakaria As-Saji wa rawa aidan an Abi Khalifah Al-Jumahi wa Sahal bin Nuh wa Muhammad bin Yaqub Al-Makburi wa Abdurrahman bin Khalaf Ad-Dab'i Al-Basriyin wa aktsaru anhum fi tafsirihi. Jadi ya ini yang sudah saya jelaskan tadi ya. Kita persingkat saja karena ternyata wajah-wajah Anda semua sudah wajah-wajah bantal ya, sama seperti saya gitu. Baik. Kemudian Al-Imam Ibnu Qadi Syuhbah mengatakan Zakaria bin Yahya ni Abdurrahman bin Bahr bin Adi ni Abdurrahman Abu Yahya As-Saji Al-Basri Al-Hafiz ahadul a'immati thiqat. Jadi salah satu imam-imam yang terpercaya ya. Akhadha anil Muzani war Rabi wa akhadha anhu Asy-Syaikh Abul Hasan Asy'ari madhhab ahli sunnah. Jadi korelasinya antara Imam Syafi'i begini. Imam Syafi'i belajar kepada Zakaria As-Saji. Zakaria As-Saji mengambil dari Al-Muzani dan Rabi. Al-Muzani dan Rabi mengambil dari Asy-Syafi'i. Salah satu yang diambil dari Imam Syafi'i adalah Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas mengambil kepada Imam Nafi. Imam Nafi mengambil kepada siapa? Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar mengambil kepada siapa? Sayyidul Wujud, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil dari siapa? Malaikat Jibril. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala Rabbil alamin. Jadi wajar kalau misalkan orang bodoh seperti saya ini suka gandoli nama Asy'ari.
Soalnya keren orangnya. Soalnya orangnya memang keren. Imam Asy'ari ini memang keren. Anda mau ngomong gimana lagi? Ini masih banyak ini, ya. Nah, nah sekarang kita lihat biografi singkat Imam Syafi'i dan akidahnya. Ya. Nama beliau Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi. Lahir di Gaza 150 Hijriah. Matal imam wa wulidal imam. Jadi dikatakan bahwasanya Imam Abu Hanifah meninggal hari itu, Imam Syafi'i lahir hari itu. Makanya terkenal tuh makalah. Matal imam wa wulidal imam. Satu imam mati, yang lain itu menggantikan. Dilahirkan, ya. Mencari ilmu di Mekah bersama Syekh Khalid bin Muslim Az-Zinji, kemudian Fudail bin Iyad, kemudian Sufyan bin Uyainah. Nah, kita sekarang mau ngomongin tentang gurunya Imam Syafi'i yang salah satu rawi Bukhari, Imam Sufyan bin Uyainah Al-Makki, ya. Salah satu guru Imam Syafi'i. Dalam masalah akidah bersesuaian dengan akidah Tanzi Imam Asy'ari dan Asy'ariyah. Dan menggunakan metode tafwid. Beliau berkata tentang ayat-ayat sifat dalam usul i'tiqad ahli sunnah yang ditulis oleh Al-Lalikai, kullu syai'in wasafallahu bihi nafsahu fil Qur'an fa qira'atuhu tafsiru la kaif wala mithal. Setiap sesuatu yang Allah sandarkan kepada dirinya, sifatkan kepada dirinya di dalam Al-Qur'an, maka bacaannya adalah tafsirnya. Tanpa kaif dan tanpa persamaan. Apa sih kaif? Silakan antum merujuk Mufradat fi Gharibil Qur'annya Ar-Raghib. Silakan antum merujuk Tajul Arusnya Al-Murtado Az-Zabidi. Antum akan dapatkan. Ini maksud kaif itu apa? Sesuatu yang punya tinggi, panjang, lebar, volume, berat, dibatasi sesuatu, warna. Nah, itu kaif. Jadi kaif itu harus dinafikan. Apa sih kaif? Kaif itu adalah sesuatu yang merupakan identifikasi makhluk, gitu. Masa identitas makhluk mau ditaruh kepada Khalik? Nah, gitu ya. Wala mithal, tidak ada persamaan. Serupa aja enggak, apalagi sama, gitu kira-kira gampangnya. Nah, Imam Syafi'i ulama salaf dan ilmu kalam. Imam Syafi'i pernah berkata tentang ilmu kalam. La ayyalqallaha azza wa jalla al-'abdu bi kulli dhanbin ma khala syirk khairun lahu min ayyalqahu bi syai'in min hadhil ahwa. Jadi seorang hamba berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan segala dosa selain dosa syirik itu lebih baik daripada berjumpa dengan membawa kesesatan ahli bid'ah yang melenceng. Dalam riwayat yang lain ilmi kalam disebut, ya. Tapi itu dibantah oleh para ulama, ini nukilan yang benar. Lalu apa jawaban ulama Ahlussunnah wal Jamaah terhadap nas ini? Imam Al-Baihaqi menjelaskan, wa inna ma yuridu wallahu a'lam bil kalam kalamu ahlil bid'ah fa inna fi asrihi ma inna ma kana yurafu bil kalam ahlul bid'ah fa amma ahlus sunnah fa qallama kanu yakhuduna fil kalam hatta taru ilaihi. Yang dimaksud ilmu kalam yang dibenci itu, Allahu a'lam, maksudnya kalamnya ahli bid'ah, Qadariyah, Mu'tazilah. Karena di zaman Imam Syafi'i, ya, Imam Malik, Imam Abu Yusuf, yang dikenal sebagai ilmu kalam itu adalah kalamnya ahli bid'ah. Asy'ariyah itu belum ada waktu itu. Ahlus sunnah mereka sedikit sekali membicarakan tentang ilmu kalam hingga akhirnya mereka terpaksa. Namanya orang terpaksa. Makanya Imam Ghazali kan kasih Iljamul Awam an ilmi kalam. Satu, supaya orang awam tuh nggak terlalu dalam-dalamin amat lah ilmu kalam, gitu kan. Cukup dalil ijmali aja, gitu kan. Kemudian beliau kasih solusi lagi Jawahirul Quran. Beliau tegasin tuh Imam Ghazali, saya tulis Jawahirul Quran ini untuk orang awam supaya pendekatannya itu pendekatan Qurani. Tapi namanya ilmu kalam ini ya memang harus dipelajari. Seperti Gus Wahab itu seorang farmasis. Beliau ini seorang apa ya? Tukang bikin obat. Ya. Dan harus ada yang seperti itu. Kenapa? Karena memang ada orang sakit. Nah, juga harus dikasih sesuai dengan kadarnya. Nggak boleh berlebihan. Masa orang sehat dikasih obat gitu kan? Ya. Jadi ini kembali lagi kepada apa? Kepada pemahaman kita terhadap waqi' yang terjadi di masyarakat. Tidak mungkin, misalkan mau belajar sanusiyah di hadapan jamaah yang masih awam. Cukup kita ajarkan aqidatul awam, ya, atau makna-makna yang ada di dalamnya menggunakan ayat-ayat Al-Quran sebagaimana sudah dijelaskan dalam Jala'ul Afham, Syarah Aqidatul Awam yang ditulis oleh yang diimlakan Abu Yazid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki kepada Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin, pemimpin Ma'had Nurul Haramain Jombang, ya. Nah, beliau juga membedakan antara ilmu kalam yang tercela dan yang tidak. Ini Imam Al-Baihaqi berkata gini, wa anal kalam al-madhmum innama huwa kalamu ahlil bid'ah alladhi yukhaliful kitab wa sunnah fa amal kalam alladhi yuwafiqul kitab wa sunnah wa yubayyinu bil aqli wal ibrah fa innahu mahmudun marghubun fi indal hajah. Takallama fi Syafi'i wa ghairuhu min a'immatina radhiyallahu anhum indal hajah. Lagi diulang tuh indal hajah. Kama sabaqa dzikruna lahu wa qad kana Abdullah bin Yazid bin Hurmuz al-Madini Syekh Malik bin Anas, ya.
Syekh Malik bin Anas Ustadz Syafi'i rahimahullahu taala basiran bil kalam warrad ala ahli ahwa. Dan kalam yang tercela ini kalamnya ahlul bid'ah yang menyelisih kitab dan sunnah. Adapun kalam yang selaras dengan kitab dan sunnah dan menjelaskan tentang dengan logika dan perumpamaan yang baik, itu kan fa'tabiru ya ulil absar. Maka itulah kalam yang terpuji dan dianjurkan sekiranya ada hajat. Ya kalau ada kebutuhan nggak apa-apa, namanya orang sakit sekedarnya aja gitu, dan nggak bagi banyak orang ya. Secara tafsili kita wajib mengetahui dalil itu secara fardu kifayah, wajib kifai, artinya idza fa'alahul ba'd saqata 'anil ba'din, kan begitu. Nah, Imam Asy-Syafi'i dan imam-imam lain radhiyallahu taala juga membicarakan ilmu ini ketika ada hajat sebagaimana yang telah aku sebutkan. Dan Abdullah bin Yazid bin Hurmus Al-Madani, guru daripada Imam Malik bin Anas, Ustadz Imam Syafi'i rahimahumullah, adalah pakar di bidang ilmu kalam yang menolak aliran-aliran sesat. Ya. Nah, Al-Baihaqi meriwayatkan dari Al-Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i, ya, muridnya Imam Syafi'i langsung, darobaini wa baina rajulin munasabatun fasalani an kalami kada ayushakikani fi dini faji'tu ila Syafi'i faqultu lahu kana minal amri kaita kaita faqala hadhihi mas'alah lil muhidin wal jawab anha kaita kaita. Telah terjadi dialog antara aku dengan seorang laki-laki, dia bertanya kepadaku tentang kalam yang hampir saja menjadikan aku ragu terhadap agamaku. Kemudian Al-Muzani bilang, aku datang kepada Syafi'i, aku bertanya kepadanya, ini masalahnya begini dan begini. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, oh masalah ini milik mereka yang melenceng agamanya. Jawabannya begini dan begini. Artinya Imam Syafi'i membiarkan dan mengajarkan. Kalau sudah mengajarkan berarti atqana fi, berarti Imam Syafi'i itu sudah menyempurnakan pemahamannya. Imam Malik mengomentari Imam Abdullah Yazid bin Hurmus, kana basiran bil kalam wa kana yaruddu ala ahli ahwa. Imam Malik menerjemahkan, menuliskan biografi gurunya sebagai apa? Pakar ilmu kalam. Dengan catatan apa? Menolak kelompok yang sesat. Imam As-Safarani dalam Al-Lawamil Anwar berkomentar terhadap celaan ulama salaf kepada ilmu kalam. Wal kalamul ladzi hadzarana minhu, maksudnya hadzarana ini Imam Ahmad. Wa alladzi sannafa fihi kullu imamin wa hafidhin wa faqihin. Fa ilmul kalam alladzi naha anhu a'immatul Islam wal ilmul masyhur bil falsafah wa ta'wil wal ilhad wa abatil wa sarfil ayatil qur'aniyah an ma'aniha adh-dhahira wal akhbar an-nabawiyah an haqa'iqa al-bahira duna ilmi salaf wa madhhabil athar. Baik. Kalam yang diperingatkan oleh Imam Ahmad kepada kita bukan ilmu kalam yang ditulis oleh setiap imam, hafiz, faqih. Ilmu kalam yang dilarang oleh para ulama Islam adalah ilmu kalam yang dipenuhi dengan falsafah, takwil, melenceng dari agama, kebatilan, membelokkan ayat Al-Quran dari makna zahirnya, dan khobar nabawiyah dari hakikatnya yang bersinar, bukan ilmu salaf dan mazhab Athariyah. Dan sangat nggak tepat kalau celaan ulama salaf kepada ahli kalam ini kemudian diberlakukan atau ditujukan untuk Asy'ariyah dan Maturidiyah. Sementara ahli kalam yang hidup di zaman Imam Malik, yang mayoritasnya itu adalah ahli hadis, ahlu sunnahnya, belum banyak orang-orang yang yakhuduna fil kalam, adalah Mu'tazilah dan Jahmiyah, Qadariyah, ya, Mujassimah juga ada. Ada nggak murid utama Imam Syafi'i yang ahli dalam ilmu kalam? Ada, namanya Al-Imam Al-Karobisi. Al-Imam Al-Karobisi Al-Husain bin Ali bin Yazid Al-Baghdadi, wafat tahun 248 Hijriah. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah banyak sekali memuji beliau. Contoh Imam Al-Abbadi, qala Imam Abu Asim Al-Abbadi, lam yatakharaj ala yadi Syafi'i rahimahullah bil Iraq mithlu Husain. Wa qala kana min a'yanil hufaz wa jullatil fuqaha al-mutakaddimin fi ma'rifatil usul wal muhaqqiqin inda nadhar. Wa qala Nawawi wa kana mutakalliman 'arifan bil hadis. Akhadha anhu al-fiqh khalqun katsir. Lahu tasanif katsira fi usulil fiqh wa furu'ih wa sannafa aidan fil jarh wa ta'dil wa ghairihi wa taraddada ismul Karabisi fi mu'dhami kutubil madhhab wa kana thiqatan sabatan fi. Jadi Imam Al-Karabisi ini dipuji. Tidak ada murid Imam Syafi'i yang lebih top, kata Imam Al-Abbadi, yang lulus dari Basrah yang lebih tokcer lah dari Imam Al-Karabisi ini. Beliau ini termasuk daripada pemuka para hufaz, kemudian juga ahli fikih, ya kan? Dan pengetahuannya sangat luar biasa di dalam usul, dan juga termasuk dari kalangan muhaqqiqin, ya, di dalam ilmu aqliyat. Kemudian Imam Nawawi berkata, beliau adalah seorang mutakalim, paham di dalam hadis. Kemudian secara ilmu fikih banyak yang mengambil dari beliau. Beliau punya karangan yang banyak dalam usul fikih dan furu'nya, mengarang juga dalam jarh wa ta'dil, artinya ahli hadis dong, ya, dan selainnya. Dan nama Al-Karabisi ini di dalam kitab madhab itu banyak sekali disebut, dan beliau adalah orang yang sikot dan sabar, nggak bisa dipertentangkan. Ini orang keren.
Apa kata Imam Az-Zahabi ketika terjadi perdebatan antara Imam Ahmad bin Hambal dengan Al-Imam Al-Karobisi? Masalah pernyataan aja sih ya. Saya izin ngopi dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, berkata Al-Imam Az-Zahabi dalam Syiar Alamin Nubala, la raiba, tidak ada keraguan, anna mabtada'ahul Karobisi wa harrarahu fi mas'alati talafuz wa annahu makhluk wa haq. Lakin abahul Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu warda li'alla yutadarra' bihi ila al-qawl bi khalqil Qur'an fasaddal bab li'annaka la taqdir an tufaris talafudha min al-malfudhi alladhi huwa kalamullahi illa fi dhihni. Dan nggak ada keraguan, kata Imam Az-Zahabi, bahwa apa yang dimunculkan oleh Al-Karobisi dan dijelaskan dalam masalah talafuz, melafazkan bacaan Al-Quran adalah benar. Tapi Imam Ahmad tidak memperdulikannya supaya tidak ada kelancangan dalam berkata bahwa Al-Quran adalah makhluk. Maka beliau menutup pintu tersebut. Karena kita nggak akan bisa memisahkan antara talafuz kita, Bismillahirrahmanirrahim, dengan al-malfuz, yang mana itu adalah sifatul kalam, kecuali di pikiran kita semua. Makanya Imam Ahmad tutup, udah ya nggak usah ngomong seperti itu. Al-Quran kalamullah qadim, selesai. Tapi hakikatnya, ya misalkan ada takdim dan takhir. Bismillahirrahmanirrahim. Ba dulu, sin dulu, mim dulu. Pernah nggak ada, terus jadi ada. Kemudian terjadi perubahan. Min haizil adam ila haizil wujud. Yakni dari nggak ada menjadi ada. Itu kan namanya imaratul imkan, imaratul hudus. Kecuali Anda setuju kalau Allah Subhanahu wa taala itu yaqdiru ala ay yuhdisa syai'an fi nafsihi. Jadi Allah bisa merubah dirinya. Kalau Anda buka pintu Allah bisa merubah zatnya, oke, berarti mungkin saja Allah berubah jadi, mohon maaf, kodok. Mungkin saja Allah Subhanahu wa taala berubah jadi kera. Nanti pertanyaan-pertanyaan seperti, bisa nggak ya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Tuhan yang lain? Nah, menciptakan dari dirinya Tuhan yang lain. Kalau dimutlakan kudroh itu kepada wajibul wujud, ya berantakan semuanya. Makanya ta'alluqnya irodah, kaitannya sifat irodah dengan kudroh itu hanya kepada mungkinat atau makhluk. Ya. Jadi kalau ditanya Quran itu apa? Quran kalamullah. Yang qadim apa? Sifatul kalam. Gitu. Kemudian talafuzuka apa? Talafuznya kita, Bismillahirrahmanirrahim. Terus yang kita tulis apa segala macam dihapus, ditulis, dibakar, kadang mushaf kan? Itu makhluk mushafnya, makhluk tulisannya, makhluk suaranya. Tapi hakikatnya apa? Sifatul kalam. Sifatul kalam qaim bidzatihi ta'ala. Qadim, ya. Sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala. Imam Ibnu Hajar berkata nih ya, wa ammal masail al-kalamiyah fa aktsaruha minal Karobisi wa Ibnu Kulab wa nahwihima. Adapun dalam masalah ilmu kalam, kebanyakan Imam Bukhari mengambil dari Al-Karobisi. Imam Bukhari mengambil dari Al-Karobisi, Ibnu Kulab, dan yang selevel dengan mereka berdua. Ini karena buku-buku Al-Fakir sudah dipindahin ke ke rumah yang satunya, jadi nggak bisa membuka khalqu af'alil ibad. Di situ ada pernyataan yang jelas dari Imam Bukhari masalah ini ya. Kemudian ya banyak punggawa Syafi'iyah setelah abad ketiga Hijriah yang berakidah Asy'ariyah ya kan. Imam Ibnu Surayj, Al-Qafal Asyashi, Al-Isyuraini, Al-Istukhri, Al-Marwazi itu Asy'ariyah. Abad kelima Al-Mawardi, Abu Ishaq Shirazi, Muhammad Al-Juwaini, Imam Al-Haromin, Al-Hafiz Imam Al-Baihaqi, Al-Ghazali ya, Qadhi Husain Al-Mas'udi, Al-Mutawali, dan lain sebagainya. Itu semuanya Asy'ariyah. Terus sampai abad ke-9 ada Al-Wari Al-Iraqi, Taqi Al-Hisni, Ibnu Ruslan, pengarang Zubat, Al-Mahali ya. Pada abad ke-10 ada As-Suyuti, ada Zakair Al-Ansari, ada Khatib Syirbini, Syamsur Ramli, Syihab Ramli, ada Ibnu Hajar Al-Haytami, dan lain sebagainya. Abad 11 ada Al-Imam Ali Shibro Malisi, ada Imam Al-Burhan Al-Bilmawi, ada Ar-Rashidi. Abad ke-12 ada Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi, penulis Fawaid Madaniyah yang berisi rumus mazhab Syafi'i. Ada Sulaiman Al-Jamal. Abad 13 ada Al-Baijuri, Al-Azhari, ada Imam Syarqawi, ada Bujaironi, ada Abdurrahman bin Sulaiman Al-Ahdal. Ini buatnya buru-buru jadi ngaco gitu ya, tata letaknya. Tolong dimaafkan ya, namanya saya ini anak bawang gitu. Anak bawang, udah bawang anak lagi itu kan. Kalau ya Ma'ruf ini kan main course, menu utama ya, Yai Wahab itu menu utama gitu kan. Nah, kemudian pada abad ke-14 ada Said Alawi bin Ahmad As-Segaf, pengarang Fawaid Makkiyah, ada Syekh Ahmad Zaini Dahlan, ada Said Bakri Syato, ada Abdurrahman Al-Masyhur, Abu Bakar bin Abdurrahman bin Syekh, ada para masyayikh kita, para habaib kita di Hadramut ya. Yang Masya Allah semuanya Asy'ariyah, semuanya Syafi'iyah. Begitu. Jadi kami punya kakek-kakek dari Hadramut ya. Makanya kalau misalkan jujur nih, kalau misalkan ada Syarifah atau Sayyid ya, kemudian punya
akidahnya itu Syiah, apalagi ya Wahabi Salafi, ya kami tinggal bilang, kamu nggak lihat kakekmu gitu aja. Kakekmu itu siapa gitu? Kakek-kakekmu siapa? Kalau kata Sidil Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf, ente As-Segaf nggak ngerti As-Segaf itu siapa gitu. Ente Al-Atos nggak ngerti Al-Atos itu siapa. Ente Al-Haddad nggak ngerti Al-Haddad itu siapa. Kembalikan kepada asalnya. Dan para imam-imam kami, Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, kemudian Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, kemudian Al-Habib Abdurrahman As-Segaf, Al-Habib Muhammad Maulana Dawila, Al-Habib Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam, kemudian Sayyidil Imam Al-Muhajir Ahmad bin Isa, terus semua keturunan Syekh Abu Bakar bin Salim Fakhrul Wujud. Itu semua akidahnya Asy'ari. Itu semua akidahnya Asy'ari dan fikihnya Syafi'i. Bagi yang sudah ke sana, tahulah sinaahnya itu seperti apa. Nah, baik. Saya kira sudah melalui waktu ya, Ustazah. Saya juga kayaknya nggak bisa lama-lama. Maklumlah saya ini tukang sapu, Ustazah ya. Jadi mohon dimaafkan. Kalau tanya jawab ini saya serahkan sama Kiai Ma'ruf aja, karena saya ini bisanya cuma ngomong tok, nggak bisa jawab gitu. Aduh, Habib, Iya, jadi tolong jangan begitu, Habib. Bisanya ngomong tok, kalau saya ngomong aja bisanya, nggak jelas saya. Mana Kiai Ma'ruf, jangan kabur. Mana ini? Kabur ini kan beliau ini. Masya Allah. Anak ini sebenarnya begini, saya ini pertama kesini karena nggak enak sama Gus Rodin Billah, nggak enak sama Yai Ma'ruf. Dan tapi satu lagi, saya ini sangat mahabbah juga dengan Gus Wahab. Jadi kalau saya didempetin sama beliau, saya senang. Makanya ada gium gini, tasyabbahtu bil kirami wa in lastu minhum fa inna tasyabbuha bil kirami falahu. Mirip-miripin aja lah diri kita tuh sama orang-orang yang hebat, orang-orang soleh, orang alim, deket-deketin gitu. Karena kalau kita biasa mirip-miripin diri kita sama mereka, nanti kita dapat kebahagiaan. Nah, sebenarnya motivasi saya itu aja ya. Jadi mohon maaf nih kalau misalkan ada kesalahan di dalam penyampaian. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Silakan. Habib salam alaika